Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Devita Herjianti dari Unit Kerja Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan saya untuk menjabarkan materi manajemen ASN sebagai tugas dari Latsar CPNS tahun 2024. Terdapat 4 hal yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah identifikasi isu yang terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua adalah dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dapat terselesaikan. Selanjutnya adalah analisis isu dalam menentukan isu prioritas melalui analisis USG. Dan yang terakhir adalah gagasan ide sebagai solusi untuk menanggapi isu tersebut. Isu yang pertama adalah beban administratif dosen yang terlalu berlebihan. Beban administratif yang besar seringkali menjadi penghalang bagi dosen untuk fokus pada tugas inti dosen sebagai pendidik dan peneliti. Sistem administrasi yang belum terintegrasi secara digital dan efisien menambah beban waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas administratif. Hal ini mengurangi waktu yang bisa dialokasikan untuk kegiatan akademik seperti pengajaran dan penelitian yang berkualitas. Isu yang kedua adalah pengembangan kompetensi dosen yang masih belum optimal. Berdasarkan data di Kemendikbudristek, menunjukkan bahwa hanya 40% dosen yang secara teratur mengikuti pelatihan pengembangan profesional setiap tahunnya. Kompetensi dosen harus terus ditingkatkan agar dapat menghadapi tuntunan zaman, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan metodologi penelitian terbaru. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi dosen dalam pengembangan kompetensi. Kondisi ini sering disebabkan oleh kurangnya waktu luang dan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh institusi pendidikan. Isu yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat yang kurang berdampak. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tugas pokok dosen yang diamanatkan oleh undang-undang. Pengabdian ini seharusnya memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat, namun seringkali dilaksanakan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Survei dari Kemendikbudristek pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 45% dosen di Indonesia merasa pengabdian kepada masyarakat hanya dilakukan untuk memenuhi angka kredit, bukan untuk memberikan dampak yang signifikan kepada komunitas. Selain itu, keterbatasan waktu dan dana sering menjadi alasan utama mengapa program pengabdian masyarakat kurang berkelanjutan. Selanjutnya, analisis dampak jika isu tersebut tidak dapat terselesaikan. Beban administratif yang tidak terkontrol akan menyebabkan dosen memiliki lebih sedikit waktu dalam melaksanakan tridharma. Hal ini akan menyebabkan stres kerja dan berpotensi menurunkan produktivitas akademik. Menurunnya produktivitas dosen akan memberikan efek domino terhadap mahasiswa dan institusi. Kualitas pengajaran kepada mahasiswa serta kualitas penelitian menurun yang berpengaruh pada reputasi institusi. Selanjutnya, keterbatasan dosen dalam mengembangkan kompetensi akan berdampak dalam keterlambatan dosen untuk mengikuti perkembangan teknologi, metode pengajaran baru, dan tren penelitian yang mutakhir. Keterbatasan dosen dalam mengadopsi teknologi dan metode terbaru akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh mahasiswa. Hal ini akan membuat mahasiswa kurang siap bersaing di dunia kerja yang dinamis. Di sisi lain, institusi akan tertinggal dalam hal inovasi pendidikan dan memungkinkan akan kehilangan peluang untuk bersaing di kancah global dalam hal reputasi akademik dan teknologi. Selanjutnya, jika pengabdian kepada masyarakat dilakukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan administratif, maka manfaat nyata dari pengabdian tersebut bagi masyarakat menjadi kurang optimal. Komunitas yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program pengabdian tidak akan merasakan dampak yang signifikan dari keterlibatan akademisi. Kurangnya keterlibatan aktif dalam pengabdian yang berarti dapat mengurangi kepuasan dosen dan profesionalitas dosen kepada masyarakat. Setelah kita mengetahui isu-isu yang terjadi beserta dampaknya, berikutnya saya akan melakukan analisis isu melalui metode USG. Dengan U yaitu urgensi, yang berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. S untuk seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Dan G untuk growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuknya kalau tidak diselesaikan.
Metode USG ini adalah metode pemberian skor berdasarkan tingkat urgenitas, keseriusan isu, dan juga tingkat perkembangan dari isu tersebut. Interval pemberian skor USG ini adalah dari 1 sampai dengan 5, di mana 1 merupakan tidak mendesak, meningkat menjadi 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir ada 5 untuk isu yang sangat berdampak. Dapat kita lihat dari tabel berikut yang menyajikan hasil analisis USG. Isu yang pertama, beban administratif dosen yang berlebihan, mendapatkan skor 433 yang berjumlah 10. Untuk isu yang kedua, pengembangan kompetensi dosen yang belum optimal, mendapatkan skor 443 yang berjumlah 11. Dan isu yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat yang kurang berdampak, menghasilkan skor 432 dengan jumlah akhir 9. Berdasarkan jumlah skor tersebut, maka isu yang kedua yaitu pengembangan kompetensi dosen yang belum optimal memiliki skala prioritas tertinggi. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk menghadapi isu tersebut adalah yang pertama, merancang program pengembangan profesional, misalkan mengikuti workshop, pelatihan, seminar, sertifikasi, kompetensi, dan tentu saja studi lanjut. Yang kedua, integrasi teknologi pembelajaran. Dosen harus dapat mengadopsi platform pembelajaran online dan media digital lainnya untuk memberikan akses sumber belajar yang lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya, merevisi beban kerja dosen. Beban kerja dosen yang seimbang memungkinkan lebih banyak waktu untuk menghasilkan output berupa pengajaran dan hasil penelitian yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan anggaran dalam meningkatkan kompetensi dosen. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan kajian untuk penyusunan program kerja selanjutnya. Sekian dari saya terkait isu manajemen ASN yang ada di lingkungan kerja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.